terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, semua kita saya yakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Momentum Maulid harusnya kita jadikan momentum untuk istiqomah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah Nabi makin luar biasa. Momentum kita cinta kepada Nabi, makin giat menyembah dan beribadah kepada Allah. Contoh dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya makin mantap. Bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai sholat Isya saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat suami saya sedang sholat. Saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Ya Allah, dosa sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sampai sepertiga malam yang akhir, istrinya terbangun melihat suaminya masih sholat juga. Suami romantis, Pak. Nah ini lagi nih, teladan buat kita. Uswah hasanah, segala macam contoh yang baik ada sama Nabi, termasuk kepada istri. Nabi tuh manggil istrinya luar biasa. Sejarah mencatat beliau kalau manggil istrinya kalimatnya sangat mesra. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Karena memang pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Itu dijadikan panggilan mesra oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Kira-kira begitulah. Sebab Nabi mencontohkan seperti itu. Maaflah, kita ini para suami kan enggak begitu. Mentang-mentang pernikahannya sudah puluhan tahun, kalau manggil istri jujur tapi terlalu nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini kamu nih. Ini jujur tapi nyakitin. Nabi enggak, beliau memanggil istrinya, ya Humaira, ada apa ya? Kata Sayyidah Aisyah, bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan begitu-begitu benar, kenapa sih bang? Kita lihat. Seolah-olah mendapat setengah protes dari istrinya. Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakura. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat predikat abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa-dosa saya, makin ibadah saya tingkatkan kepada Allah Subhanahu. Jelaslah apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita raih.
tidak lain dan tidak bukan, itu semua campur tangannya kehendak Allah. Yang ingin saya sampaikan, khotim kabupaten tercinta kita, kalau mau maju bukan cuma tugas Pak Bupati saja, bukan cuma tugas Pak Sekda saja, tapi kita masyarakat khotim punya kontribusi dan andil terbesar. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Tadi saya katakan, selama nilai kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim landasannya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah kebaikan bernilai ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa berkontribusi membangun khotim akan lebih maju lagi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saudara pegawai ingin memajukan khotim, berkontribusi yang terbaik, jadilah pegawai yang jujur, itu ikut memajukan khotim tercinta. Saudara guru, ustadz, mubalik ingin kabupaten khotim ini lebih maju, lebih baik, jadilah ustadz yang baik. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Saudara pedagang ingin kabupaten kita lebih maju, jadilah pedagang yang baik. Barang yang rusak katakan rusak, barang yang bagus katakan bagus. Jangan barang yang rusak dan bagus dicampur dibilang bagus semua. Sebab apa yang sudah kita targetkan akan tercapai kalau kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum bulan Maulid. Hadirnya kita siang ini di sini, ini penuh dengan nilai kebaikan. Mendengarkan pembacaan Al-Quran, mendengarkan amanah yang disampaikan oleh Pak Bupati, mengikuti pengajian maulid di masjid. Ini nilai penuh dengan nilai kebaikan dan insya Allah keberkahan banyak di sini. Bukan cuma itu saja. Selesai kita nanti bubar dari masjid, kembali kita ke rumah masing-masing, masih diikuti dengan nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apa di antaranya? Dirontokkan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Karenanya sekali lagi, seorang muslim yang rahmatan lil alamin, dalam berbuat baik dia tidak pilih-pilih, dia tidak pandang bulu. Jangankan kepada teman, jangankan kepada saudara, kepada orang lain agama, seorang muslim harus tetap berbuat kebaikan, karena itu nilainya ibadah. Prinsipnya begini, kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, zohirnya orang lain itu menerima kebaikan saudara. Betul atau tidak? Tapi hakikatnya saudara berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Sekotim orang gak ada yang sholat, Allah gak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sekali mantan tengah orang gak ada yang mau sedekah, Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan. Ghaniyun hamid, Allah maha kaya. Sholat yang kita dirikan, sedekah yang kita lakukan, berbuat baik kepada orang lain yang kita kerjakan, itu manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kamu terima. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Allah enggak rugi.
dengan apa yang kita lakukan. Yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah, tapi manfaatnya kembali kepada kita. Itulah tuntunan syariat yang diajarkan baginda Nabi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maaf, nih yang datang di masjid nih kan calon-calon jenazah semua ini. Betul. Nabi ngajarin di antara syariat yang disampaikan baginda Nabi, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Apa yang kita lakukan sekarang ini akan kita terima balasannya kelak. Kalau baik, baik yang akan kita tuai. Kalau jahat, jahat juga yang akan ketimpa sama kita. Ini semuanya nih calon-calon jenazah. Kata Nabi kan begitu. Nanti saat jasad kita digotong orang, yang nganter kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, perbuatan kita, amal perbuatan. Ini yang nganterin kita ke alam kubur. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Keluarga tak seorang pun anak-anak kita mau nemani masuk ke dalam liang lahat. Betul apa tidak? Anak yang kita lahirkan, kita besarkan, kita sekolahkan, kita didik dengan penuh kasih sayang. Begitu jasad kita terbujur di liang lahat, diuruk dengan tanah, anak kita nginjek tanahnya paling kenceng. Harta yang kita cari siang malam pagi sore akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Pasangan hidup kita yang katanya cinta setengah mati, ternyata kamuflase saja. Pak, maaf kalau bapak-bapak nanti mati duluan. Saya yakin istrinya nggak mau nemenin masuk ke dalam. Cintanya cuma kamuflase. Betapapun sayang dan cinta istri kita, begitu jasad kita dimasukkan ke liang lahat, paling dia cuma berdiri di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan Mas betah di dalam. Enggak usah naik-naik lagi, Mas." Kamuflase. Bu, maaf, sekarang gantian. Kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami enggak sedih ditinggal mati istri? Oh, ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami menjadikan istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Oh, ibu juga jangan salah sangka. Kami ini para suami tentulah akan berlinang air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Jelaslah sudah apa yang baginda Nabi ajarkan kepada kita, bahwa yang mengikuti kita, menemani di alam kubur tidak lain dan tidak bukan amal-amal perbuatan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu sebabnya Nabi jadi contoh, Nabi jadi teladan, Nabi jadi uswatun hasanah, termasuk berbuat baik kepada siapapun saja. Ada yang ikut pengajian cuma gara-gara nggak enak pimpinan hadir. Ada nggak kayak gitu tuh? Umpama kualitas ibadah yang wajib kita boleh jadi bolong-bolong. Karena itu jangan kecil hati, ditambal dengan perbuatan-perbuatan baik kita yang tidak pilih kasih, tidak pandang bulu.
Saudara, menyingkirkan kerikil di tengah jalan itu perbuatan baik yang paling kecil kata baginda Nabi. Tapi jangan disepelekan. Dari perbuatan-perbuatan seperti itu bisa menambal yang bolong-bolong dari ibadah wajib kita. Kalau kita semua masuk surga, amin, itu karena rahmat dari Allah. Boleh jadi yang nambel itu perbuatan-perbuatan baik kita yang kita anggap kecil dan sepele. Karenanya sebagai seorang muslim, jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Tebarkan nilai-nilai kebaikan, karena yakinlah itu juga mampu menjadi penolong kita di akhirat nanti. Saudara, mari terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah menjelang asar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Amin. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Dikumpulkan kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah penting, Allah kuatkan pemimpin-pemimpin kita, kuatkan zahir dan batinnya untuk mampu membawa kita rakyat dan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Bitilkal niyah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin, minal aminin, minal aminin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Bupati, PKM Masjid Wahyu Al-Hadi dan panitia. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai sebuah kecintaan kepada Nabi Muhammad dan di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Timur, kita mulai dari pandemi COVID-19. Kita juga saat ini sedang musim penghujan, sehingga ada daerah-daerah saudara kita yang daerah di pedalaman banjir. Jadi ini makanya dengan kedatangan beliau, dengan tausiah beliau, ceramah agama beliau, itu bagaimana supaya kita ini menjadi manusia yang berakhlak mulia, mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu
Karena Islam itu rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi semesta alam. Bahkan dengan orang non-muslim pun, dengan orang Yahudi Rasulullah menyatakan. Karena rahmatan bagi alam semesta, bukan hanya bagi kaum muslimin saja. Artinya itu karena rahmatan lil alamin, semua alam, termasuk kita begana, dengan binatang pun ada tata keramanya, dengan pohon-pohon, dengan tumbuh-tumbuhan pun kita harus menghargai itu, tidak sembarangan. Nah, seperti itulah yang diciptakan Rasulullah. Kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan khususnya warga Kenteng Timur dengan berbagai musibah itu menerima ini mungkin cobaan dari Allah. Kita dengan sabar, tenang, tawakal dan selalu berdoa.